Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ridwan Khalil Gibran, nomor BP 16105334042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul tentang penggunaan metode historical cost dan current cost dalam penyajian nilai investasi surat berharga pada laporan keuangan perusahaan asuransi. Baiklah, sekarang masuk ke abstrak, yaitu pada laporan keuangan perusahaan asuransi, akun surat berharga merupakan aset lancar, di mana akun ini merupakan yang paling signifikan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi. Dan juga akun ini merupakan akun yang sangat berisiko perhitungannya pada akhir tahun karena perhitungan akun ini ada dua metode, yaitu historical cost dan current cost. Surat berharga merupakan aset yang sangat berkontribusi dalam kemajuan suatu perusahaan asuransi. Oleh karena itu, seorang akuntan yang profesional pada perusahaan asuransi harus dapat memiliki metode mana yang harus digunakan dalam penyajian nilai investasi surat berharga pada akhir tahun. Kemudian, keandalan penyajian nilai investasi surat berharga bergantung pada metode yang digunakan, apakah menggunakan historical cost atau current cost. Jika menggunakan historical cost, maka perusahaan asuransi berasumsi bahwa perhitungan berdasarkan nilai transaksi di masa lalu, sedangkan dengan menggunakan current cost, perhitungan dilakukan dengan nilai saat ini. Dengan demikian, karya tulis ini bertujuan agar menambah pemahaman dalam penyajian nilai investasi surat berharga pada perusahaan asuransi. Kemudian masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang pertama adalah laporan keuangan pada dasarnya disusun dengan tujuan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu perusahaan harus disusun secara tepat agar tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Kemudian, seperti yang kita ketahui, bahwa pada dasarnya laporan keuangan disusun berdasarkan historical cost, di mana laporan keuangan disusun berdasarkan harga-harga yang timbul pada transaksi masa lalu, dengan asumsi satuan moneter selalu stabil. Tetapi, faktanya bahwa satuan moneter itu tidak selalu stabil, yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menunjukkan perubahan daya beli dalam kondisi tertentu. Maka dari itu, nilai historis tidak menggambarkan perusahaan yang sesungguhnya. Permasalahannya tersebut mengakibatkan para akuntan untuk menyesuaikan nilai saat ini berdasarkan nilai historisnya. Artinya dilakukan penyesuaian nilai uang pada akhir tahun berdasarkan nilai historis. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang sesuai atau mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, atau pada saat laporan keuangan diterbitkan. Kemudian yang kedua ada tujuan penulisan, yaitu tujuan penulisan paper ini menjelaskan keterkaitan antara penggunaan metode historical cost dan current cost dalam penyajian nilai investasi surat berharga pada perusahaan asuransi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Ada definisi historical cost. Menurut Suwarjono, biaya historis merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Prinsip historical cost ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus terjadi pada seluruh transaksi di antara kedua belah pihak yang bebas. Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh transaksi dengan pihak eksternal, baik yang menyangkut aktiva, utang, modal, dan transaksi lainnya. Kemudian di sini ada kelebihan historical cost. Yang pertama adalah variabel yang objektif, karena didasarkan pada transaksi pertukaran masa lalu. Yang kedua adalah dalam keadaan harga jual tidak pasti atau dalam keadaan biaya tambahan sulit diperkirakan, sehingga net output value tidak dapat ditaksir, maka metode historical cost akan banyak bermanfaat. Yang ketiga adalah untuk inventory yang dibeli langsung, maka historical cost menyajikan pengukuran kuantitas dari sumber-sumber yang dikorbankan. Kemudian yang keempat adalah dikarenakan terjadinya penukaran yang tidak dipaksakan, maka historical cost ini merupakan nilai yang benar-benar telah dikorbankan. Kemudian yang kelima adalah dari segi pertanggungjawaban, khusus mengenai uang dan sumber-sumber lainnya, historical cost ini jumlahnya sama dengan sumber-sumber lain yang telah dikorbankan. Selain mempunyai kelebihan, historical cost ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah bila barang-barang diperoleh pada tanggal yang berlainan, maka tidak bisa diperbandingkan satu sama lain, karena historical cost
Ini tidak mewakili nilai uang yang sama apabila terjadi inflasi dan deflasi. Yang kedua menjadi cepat menjadi out of date. Yang ketiga adalah karena sifatnya historis, maka matching cost dengan revenue tidak menyajikan hasil yang berarti. Kemudian yang keempat adalah historical cost untuk perbandingan yang menghendaki joint cost. Sampai saat ini masih terkendala belum ditemukannya metode alokasi yang tepat bagi joint cost tersebut. Kemudian kali ini kita masuk ke definisi current cost. Current cost adalah sistem akuntansi di mana aset itu dinilai berdasarkan harga pasar saat membeli dan laba ditentukan oleh alokasi berdasarkan pada biaya saat ini. Tujuan dari current cost adalah kebutuhan akan informasi oleh manajer untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Kita asumsikan bahwa manajer dari suatu perusahaan ingin mengetahui bagaimana mereka harus mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya. Sama seperti historical cost, current cost ini juga mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah kekurangan-kekurangan dalam historical cost yang menjadi out of date dapat diatasi oleh current cost. Kemudian kedua, bila harga-harga diperoleh dari catatan-catatan harga yang berlaku sekarang, maka biaya-biaya dapat dicek kebenarannya dan bebas dari praduga atau dugaan-dugaan. Yang ketiga adalah inkonsistensi dalam sistem law of cost or market dapat dihindarkan. Kemudian yang keempat, karena dimungkinkan adanya matching antara current cost dan current revenue, maka metode current akan menghasilkan current profit dengan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah karena digunakannya current value, maka tidak diperlukan lagi cara penilaian seperti LIFO, FIFO, serta average. Current cost ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah perubahan-perubahan dalam current cost tidak selalu merupakan perubahan current selling price. Kemudian yang kedua, catatan harga dalam current cost tidak tersedia untuk barang-barang musiman dan barang-barang yang diproduksi sendiri. Kemudian yang ketiga, laba atau rugi yang disebabkan dari perubahan harga khusus dimasukkan ke dalam net income dari operasi, bukan pada cost of sales, sebagaimana presiden akhir dinilai dengan current cost pada saat dijual. Kemudian yang keempat adalah perubahan-perubahan dalam current cost seharusnya mengakibatkan tambahan laba, karena penambahan persediaan, walaupun tidak direalisasikan melalui penjualan. Kemudian, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam menyajikan nilai investasi surat berharga pada laporan keuangan pada periode yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah laporan yang dibuat secara periodik, pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara, sehingga bukan merupakan laporan yang bersifat final. Maka dari itu, nilai investasi pada suatu perusahaan asuransi belum bisa menunjukkan nilai investasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, terkadang penilaian pada suatu investasi menggunakan metode yang berbeda-beda dan kadang berubah dalam tahun berjalan. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan yang disusun berdasarkan transaksi masa lalu akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai investasi surat berharga belum bisa mencerminkan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya. Kemudian di sini ada kombinasi penggunaan historical cost dan current cost untuk menetapkan penyajian nilai investasi surat berharga pada laporan keuangan perusahaan asuransi. Dalam pembuatan laporan keuangan tahunan, perusahaan asuransi harus mengombinasikan penggunaan metode historical cost dan metode current cost. Karena dengan kombinasi ini, perusahaan asuransi dapat menetapkan nilai investasi surat berharga. Perusahaan asuransi lebih baik menggunakan metode current cost dalam penyajian nilai investasi surat berharganya. Akan tetapi, penyajian nilai investasi surat berharga ini yang menggunakan current method juga harus disertai informasi tambahan tentang historical cost-nya atau harga perolehan investasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas kepada para pemakai laporan keuangan. Kemudian, di sini ada investasi dalam surat berharga utang dan ekuitas. Yang pertama adalah sekuritas hutang. Sekuritas hutang adalah bukti kepemilikan hutang perusahaan lain berupa surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian laba dari kekayaan perusahaan, yang menerbitkan sekuritas kepemilikan hutang perusahaan lain untuk dijaminkan ke pasar modal dan dijadikan sebagai tambahan aktiva atau kekayaan perusahaan, di mana sekuritas hutang disajikan di neraca sebagai investasi. Kemudian yang kedua adalah sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas ini adalah bukti surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas kepemilikan modal yang terbagi ke dalam kepemilikan saham biasa, saham preferen, atau modal saham lainnya, termasuk juga hak untuk memperoleh atau melepas kepentingan kepemilikan pada harga kesepakatan, misalnya waran atau opsi right dan call. Baiklah, sekarang masuk ke kesimpulan.
Saya selaku penulis lebih cenderung mendukung penggunaan current cost dibanding historical cost dalam penyajian nilai investasi surat berharga pada laporan keuangan perusahaan asuransi. Tetapi penyajian current cost ini dalam penyajian nilai investasi surat berharga harus disertai dengan informasi tambahan, yaitu historical cost, agar nilai investasi surat berharga pada akhir tahun dapat tergambar dengan jelas sesuai dengan keadaan sesungguhnya, sehingga tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan tersebut. Selain itu, dengan informasi tambahan tersebut, perusahaan asuransi dapat melihat kenaikan atau penurunan investasi tersebut, sehingga dapat digunakan para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan terkait investasi surat berharga. Baiklah, sekian presentasi paper dari saya. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.